Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler Swallowed Star episode 86 yang saya rangkum dari novelnya. Luo Feng, monster menelan itu saat ini di 1200 meter di bawah permukaan. Tidak akankah kita membangunkan dia jika kita terlalu dekat? Tidakkah dia mengganggu Anda saat Anda melepaskan teknik Anda? Xing tidak bisa membantu tetapi bertanya. Empat lainnya juga melihat Luo Feng. Luo Feng adalah pemimpin dari misi ini. Bagaimanapun, mereka tidak tahu teknik rahasia apa itu. Jangan khawatir. Dengan pikiran, penjaga perak cair yang mengenakan armor tempur hitam muncul di samping mereka. 5 lainnya terkejut pada penampilan tiba-tiba dari robot perak cair. Hanya melihat wajahnya, mereka menyimpulkan, ini bukan manusia nyata. Dan itu adalah salah satu yang menyelamatkan Hong dan Lei Shen sebelumnya, yang spesial dia robot. Lu Feng berkata, ini adalah sesuatu yang aku dapat dari reruntuhan kuno, ketika dia mendarat di dasar laut, 5 mengikuti. Kalian perintah jet otomatis untuk datang ke sini. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Pesawat jet memang mampu terbang dan pergi di bawah air, tetapi mengapa memerintahkannya untuk datang ke sini? Saat aku menggunakan teknik ini, kau akan mati. Aku akan menaruh tubuhmu di jet otomatis dan membawa pergi dari sini. Sedangkan aku akan segera memulai pertarunganku dengan monster menelan B itu. Luo Feng berkata, 5 lainnya mengangguk, ketika mereka mendengar ini, mereka mengerti bahwa itu dalam pertempuran ini, mereka hanyalah pion untuk berkorban, untuk memungkinkan Luo Feng tumbuh sangat kuat dalam waktu singkat. Dan Luo Feng bisa mati tanpa meninggalkan tubuh di belakang. Dari ketinggian di langit, jet otomatis dengan cepat bergegas menuju dasar laut, terbang dengan sangat cepat. Semua Nik duduklah, tutup matamu, ingat, jangan melawan. Luo Feng berkata serius. Mo Henderson, Yesite, Xing, Jiayi dan Sokolov. Kelima orang ini saling melirik, wajah mereka masing-masing memiliki senyum aneh. Senyuman yang memegang kekuatan yang mampu mengguncang jiwa orang-orang. Kelima semua duduk bersila. Kelima, ditambah Luo Feng, membuat total 6. Mereka membentuk poin dari teknik rahasia 6 pedang yaitu pengorbanan ritual. Luo Feng telah menutup matanya. Dalam pikirannya, ada total 3 planet mini. Di pusat, planet mini adalah salah satu yang muncul ketika ia mencapai Star Traveler level 1. Yang lainnya 2 adalah masing-masing ketika ia mencapai level 2 dan 3, 2 planet mengorbit di sekitar tengah, seperti bumi di sekitar matahari. Yang di tengah adalah yang terbesar. 3 planet mini, semuanya berwarna merah seluruhnya. Ketiga planet mini tersebut memancarkan benang kabut merah, mengisi seluruh ruang di dalam kesadarannya di Menara Void. Sebuah menara merah darah, ruang di dalam luas seperti alam semesta. 3 planet mini Luo Feng berada di dalam itu. 5 benang merah darah terbang keluar dari Menara Void, meninggalkan tubuh Luo Feng. Yang aneh adalah, di dunia fisik, benang-benang roh ini transparan. 5 benang roh segera masuk ke dalam kesadaran Mo Henderson, Yesite, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov. 5 jiwa segera mulai bergabung. Di dasar laut, 6 pria duduk bersila. Ketika 5 jiwa mulai bermeditasi, tubuh mereka mulai memancarkan getaran tanpa bentuk, sejumlah besar energi roh, di bawah kendali Luo Feng yang tepat, mulai mengikuti 6 pedang gelombang ke pusat, Luo Feng, dan memasuki menara kesadarannya dari Void. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat pesat. Namun, 5 yang mengorbankan diri semuanya tersenyum. Eropa, pangkalan Paris, layar besar digantung di jalanan. Keenam telah menghentikan gerakan di dasar laut. Yang di pusat Luo Feng, yang berikutnya adalah Yesite. Laporan penyiaran bergema di jalan-jalan, berkumpul di sana banyak pria dan wanita Eropa, semuanya terpaku pada layar. Kekuatan hidup mereka menurun. Mo Henderson, Yesite, Xing, Jia Yi dan hidup Sokolov dengan cepat menurun. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat dengan cepat. Di layar, siluet yang mewakili 6, 5 di antaranya dengan cepat mulai kabur, siluet Luo Feng terus semakin jelas. Mendadak, 5 siluet selesai menghilang. Sudah jelas aparat tidak bisa mendeteksi kekuatan kehidupan lagi.
Banyak orang di jalan-jalan tidak bisa membantu tetapi menutupi wajah mereka. Mereka tahu, begitu pasukan kehidupan mereka lenyap, itu berarti kematian. Ini adalah jet otomatis Mo Henderson, itu sudah pergi ke laut. Menurut sumber saya, jet otomatis saat ini memiliki 5 badan di dalamnya. Mo Henderson, Yesite, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov 5 pahlawan ini. Mereka, untuk demi kemanusiaan telah mengorbankan diri mereka. Harap selalu ingat mereka. Luo Feng sedang menuju monster yang menelan. Suara-suara mulai tegang dan gelisah. Di layar, kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng dengan cepat menuju lebih dalam, menutup dengan sinyal monster menelan yang jauh besar. Mari kita berdoa. Berdoalah agar Luo Feng akan muncul sebagai pemenang. Di jalan-jalan, semua orang memegang tangan mereka ke dada mereka, melihat ke layar. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia berdoa, berharap kemenangan itu akan datang. Lapisan batu di bawah dasar laut. Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. 800 meter, 600 meter, 400 meter, 300 meter. Babata terus melaporkan jarak antara Luo Feng dan monster menelan, 200 meter. Luo Feng dengan keras berhenti. Lapisan batu karang di sekitarnya pecah. Monster menelan, Luo Feng sangat garang dan bersinar. Dalam kesadarannya, menara Void yang sangat besar, 2 planet mini yang mengorbit di sekitar planet pusat, tiba-tiba bergemuruh. Ketiga planet mini itu tiba-tiba menjadi bola api. Berbicara dengan benar, itu adalah sejumlah besar kabut merah yang mengalir keluar dari planet mini, memasuki menara Void. Kekuatan yang dikumpulkan sebelumnya dari 5 prajurit yang kuat, membuat menara Void yang sangat mempesona mulai berotasi dengan keras. Rotasi non-stop. Ini membuat seluruh menara Void terlihat seperti buram. Ujung pagoda itu tiba-tiba menghasilkan titik mengkilap yang mempesona. Bertahun-tahun kerja keras, semua hilang. Dalam ruang pergelangan tangan, Babata duduk di kursi, menggelengkan kepalanya. Kuharap, semoga bisa seperti Hong dan Lei Shen. Setidaknya pertahankan semacam fondasi dan masukkan koma sesudahnya. Setidaknya dengan begitu, dia tidak akan mati. Luo Feng bisa merasakan dirinya semakin lemah. Menara Void yang tidak terlihat oleh mata telanjang dirotasi untuk membentuk kerucut, mengebor melewati jarak 200 meter, dalam sebuah contoh yang bergegas menuju tubuh binatang bertanduk emas itu. Binatang yang marah itu meraung. Gemuruh. Lapisan batu sekitarnya keras meledak. Luo Feng bisa melihat monster bertanduk emas yang marah. Para murid emas gelap itu menatap dengan marah padanya. Namun, pelindung perak cair membela tubuh Luo Feng. Ini kesadaran, bukan di kepalanya. Ekspresi Luo Feng berubah. Menara Void telah bergegas melewati kepala binatang itu. Tidak ada jiwa di sana. Luo Feng akhirnya mengerti, mengapa meniup kepalanya tidak membunuhnya. Itu karena binatang bertanduk emas ini berbeda dari manusia, dan juga dari monster lain. Kesadarannya, jiwa tidak ada di bagian kepala. Pada saat itu, menara Void bergegas menyerbu bagian leher dengan cepat, memasuki interior tubuh monster bertanduk emas. Menara Void menyapu segalanya. Ke menara Void yang terbentuk dari energi roh, daging dan darah tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas, sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya keemasan, itu sekitar 20 atau lebih, bola kristal transparan. Bola kristal memiliki banyak ukiran emas yang rumit, ukiran-ukiran ini memancarkan sinar cahaya keemasan. Ketika menara Void Luo Feng melewatinya, ia merasakan perlawanan yang kuat. Itu jiwa ada di dalam. Menara Void berputar, sangat memengaruhi bola kristal. Roar makhluk bertanduk emas meraung di dalam lapisan batu, sayap bersisiknya tak terbandingkan tajam, mereka menjadi 2 pedang besar. Cakarnya di mana lebih cepat dan lebih tajam, ekornya sangat kuat. Pada saat itu, mereka semua dengan liar menyerang tubuh Luo Feng. Kedua penjaga perak cair itu memberikan pertahanan mereka semua. Tidak bagus, pertahanan spiritualnya terlalu kuat. Ekspresi Luo Feng berubah. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba menjadi jahat, mengertakkan giginya, aku akan memberikan semuanya. 3 planet mini terlihat dengan mata telanjang terbang keluar dari kesadaran Luo Feng.
kesadaran Luo Feng meninggalkan fondasinya, segera, itu mulai runtuh. Tidak Luo Feng dalam ruang pergelangan tangan, Babata pucat karena terkejut. Hong dan Lei Shen mungkin telah menggunakan penghancuran jiwa, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Luo Feng benar-benar telah menyerahkan tubuh fisiknya, menempatkan seluruh jiwanya ke dalam menara kekosongan. Dengan cara ini, itu sama saja dengan tidak meninggalkan jalan keluar setelahnya. Dengan cara ini, serangan itu pasti akan menjadi yang terkuat. Namun, bahkan jika dia berhasil, kesadaran tubuh aslinya akan runtuh, dia tidak bisa kembali. Kehendak Luo Feng memiliki kekokohan dan kegilaan yang tak tertandingi dalam. Seluruh jiwanya telah bergabung dengan menara kekosongan. Menara Void telah menjadi kerucut tajam, menusuk ke arah bola kristal emas penuh dengan ukiran emas yang memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dan menara 3 planet mini Void terbakar dan terus-menerus memakan, semakin kecil seiring waktu berlalu. Kenapa ini tidak pecah? Luo Feng sangat khawatir. Binatang bertanduk emas itu dengan menyakitkan menggapai kepalanya, dengan kasar menabrak lapisan batu di sisi, jiwanya diserang, menyebabkan rasa sakit yang tak terukur. Beberapa jam sebelumnya, jiwanya baru saja menerima kerusakan berat. Dan sekarang serangan manusia ini, tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya. Luo Feng sudah gila. Dia tidak takut mati, hanya takut gagal. Di dalam menara Void, 3 planet mini roh itu menyusut dengan cepat, 2 planet yang lebih kecil telah menyusut menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah planet roh pusat. Ukurannya juga hanya tersisa sepertiga dari sebelumnya. Planet roh merah darah ini juga terus-menerus mengairi, mendorong sejumlah besar energi roh ke menara Void. Kekal, tak berdaya, lebih kecil dan lebih kecil. Luo Feng bisa merasakan kesadarannya perlahan semakin buram, dia mengerti, dia sedang sekarat. Jiang Nanbes, Jalan Kota Yangzhou. Orang tua dengan kepala penuh putih, bayi yang menangis lapar, pada saat ini, semua orang di jalan dengan gugup melihat layar, di antara mereka adalah Wei Wen, dia mungkin yang paling gugup, Luo Feng, saudaraku, Anda harus terus hidup, terus hidup. Petik 2. Di layar, sinyal kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng, sudah dicampur dengan kekuatan hidup monster menelan, sudah jelas mereka terlibat dalam pertempuran. Nafas tertahan. Seluruh dunia menahan nafas mereka saat ini. Gemuruh. 2 kekuatan saling bentrok satu sama lain, tampaknya jauh lebih kuat tiba-tiba itu hampir seperti bintang meledak tepat sebelum mati. Segera, penurunan cepat. Kekuatan kehidupan menurun, suara itu akhirnya berbicara keluar dari layar, tidak ada cara untuk menentukan siapa yang kekuatan hidupnya, keduanya bercampur. Wei Wen menyaksikan dengan mata lebar. Dengan cemas menonton juga Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan hidup dengan cepat menurun, semakin lemah, dan semakin lemah. Mereka benar-benar lenyap. Sinyal yang mewakili kekuatan kehidupan di layar benar-benar telah lenyap. Baik itu Luo Feng, atau monster menelan, keduanya telah lenyap sama sekali. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sudah mati. Luo Feng dan monster menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihat itu terjadi sebelumnya, monster menelan telah dihidupkan kembali sebelumnya. Oleh karena itu, kegelisahan dan kegelisahan. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan kehidupan monster menelan tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Ada keheningan di seluruh dunia. Waktu di Cina, sore jam 4 sore, 3 pejuang star-star dari umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh raksasa monster yang menelan, namun, mereka tidak punya cara untuk menembus di kedalamannya. Berita itu tersebar di seluruh dunia meletus dalam sukacita. Monster menelan sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama mereka. Hong, Lei Shen, Mo Henderson, Ye Site, Xing, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng. Itu mereka, yang menyelamatkan seluruh umat manusia, mereka yang memberi kami harapan. Ini seperti mitos dan legenda,
hanya melalui kesulitan dan rasa sakit umat manusia akan mendapatkan api baru. Para dewa dan pencipta, memberikan umat manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Lei Shen, Mo Henderson, Yesite, Xing, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kami harapan untuk bertahan hidup. Dan Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kami harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka adalah 89, yang termuda hanya 22. Sore pukul 4.25 sore, sejumlah besar monster berkumpul di sekitar area laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Ini membuat manusia segera mundur, tidak bisa masuk ke dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut awalnya dengan liar menyerang pangkalan dengan cepat mundur. Ketika matahari hari berikutnya terbit, bumi telah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru. Nah, sampai di sini dulu ya bos, spoiler Swallowed Star episode 86 yang akan tayang di Rabu depan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini, dan Mimin pamit undur diri wassalam.